Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani, NIM 091180223010. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi hakikat belajar. Definisi belajar. Hakikat belajar diartikan sebagai proses membangun makna atau pemahaman terhadap informasi dan pengalaman. Proses membangun makna tersebut dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa atau bersama orang lain. Proses itu disari dengan persepsi, pikiran, atau pengetahuan awal dan perasaan siswa. Belajar merupakan aktivitas mental untuk memperoleh perubahan tingkah laku positif melalui latihan atau pengalaman dan menyangkut aspek kepribadian. Sesuatu dikatakan sebagai belajar jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Terjadi perubahan dalam kondisi sadar. 2. Perubahan tersebut relatif menetap dan bertahan lama. 3. Perubahan menjadi lebih baik atau positif. 4. Perubahan tersebut mempunyai tujuan. 5. Perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman. 6. Perubahan menyangkut semua aspek kepribadian. Unsur-unsur belajar. 1. Tujuan. Belajar tercipta dan terlaksana karena ada suatu tujuan yang ingin dicapai dari hasil proses belajar yang terlaksana. 2. Kesiapan. Belajar dapat terlaksana dengan efektif bila peserta didik memiliki kesiapan dalam belajar sehingga terwujud belajar yang efektif. 3. Situasi. Dalam belajar dimaksud mencakup tempat, lingkungan, alat, bahan belajar, guru, capset, pegawai, administrasi, dan segenap peserta didik selaku pelajar. 4. Interpretasi. Peserta didik melakukan interpretasi, melihat hubungan antara situasi belajar, melihat makna dari hubungan tersebut, dan menghubungkan dengan kemungkinan pencapaian tujuan. 5. Respon. Dari hasil interpretasi yang dilakukan, maka peserta didik dapat menentukan respon yang sesuai dengan apa yang dialaminya dalam kegiatan pembelajaran. 6. Konsekuensi. Pendekatan behavior memandang bahwa konsekuensi tercipta karena adanya stimulus dan respon. Menurut teori belajar konstruktivisme, dalam Suyono dan Haryanto memandang unsur belajar terdiri atas 3 komponen, yaitu 1. Tujuan belajar. Tujuan belajar yaitu menciptakan suatu arti atau makna. Makna tercipta dari pembelajar dan melihat, mendengar, merasa, dan mengalami proses belajar. 2. Proses belajar. Proses belajar sebagai proses membangun makna yang berlangsung secara kontinu dan bila berhadapan dengan kondisi yang baru, maka diadakan rekonstruksi untuk menciptakan pemahaman baru menurut pemahaman dirinya sendiri. 3. Hasil belajar. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Hasil belajar tergantung pada masing-masing pemahaman diri setiap individu. Ada 2 faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu 1. Faktor internal, yaitu faktor yang kaitannya dengan diri pribadi orang tersebut selaku orang yang sedang belajar. Faktor internal menyangkut 3 komponen utama, yaitu jasmania, psikologis, dan faktor kelelahan. 2. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar terdiri atas faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jenis-jenis belajar. A. Belajar berlandaskan behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu di antara sekian banyak teori yang memberikan sumbangsi dalam mengkaji terkait belajar. Dan dalam pembahasan terkait belajar, teori behaviorisme ini mengemukakan beberapa tipe-tipe dari belajar, diantaranya yaitu 1. Belajar sederhana tanpa asosiasi. 2. Belajar asosiasi. 3. Pengkondisian klasik. 4. Pengkondisian operan. 5. Belajar melalui kesan. 6. Belajar pengamatan. 7. Belajar melalui bermain. 8. Belajar tuntas. Belajar berlandaskan kognitivisme dan konstruktivisme. Belajar merupakan proses aktif dengan maksud untuk menyusun makna melalui berbagai interaksi dengan lingkungan untuk membangun hubungan konsep dengan kejadian yang sedang dipelajari. Berikut dijabarkan bentuk-bentuk belajar. 1. Belajar melalui pembudidayaan. 2. Belajar menurut Ausubel dan Robinson. 3. Belajar perkembangan konseptual. 4. Resolusi konseptual. 5. Pertunjukan konseptual. 6. Model generatif. 7.
perubahan konseptual. C. Belajar berdasarkan Robert M. Gaffney. Belajar sebagai suatu hal yang mendasarkan dalam pengajaran tentunya perlu perhatian khusus untuk menciptakan belajar yang baik dan efektif, diantaranya yaitu dengan menerapkan teori belajar yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan, yaitu 1. Belajar isyarat, 2. Belajar stimulus respon, 3. Belajar asosiasi verbal, 4. Belajar membedakan atau diskriminasi, 5. Belajar konsep, 7. Belajar aturan, 8. Belajar pemecahan masalah. D. Belajar berdasarkan pengorganisasian. Dilihat dari cara mengorganisasikan, maka belajar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Belajar informal, 2. Belajar formal, 3. Belajar non-formal, 4. Belajar non-formal yang dikombinasikan. Baiklah, mungkin itu materi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.